Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kita bertemu lagi di materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Kemarin teman-teman sudah melakukan observasi keragaman budaya di sekitar teman-teman. Jadi ada yang mengobservasi keragaman budaya tetangga, ada juga yang mengobservasi keragaman budaya saudara. Dari situ teman-teman bisa belajar bahwa ternyata meskipun kita tinggal berdekatan dengan tetangga atau saudara, meskipun kita sama-sama tinggal di Bontang, ternyata kita mempunyai perbedaan mengenai sosial budaya. Jadi ada yang sukunya berbeda, kemudian bahasa daerahnya juga berbeda, makanan khasnya berbeda, dan upacara adatnya juga berbeda. Nah, karena kemarin kita sudah melakukan observasi, sekarang kita akan belajar tentang persebaran daerah asal suku bangsa di Indonesia. Tapi sebelumnya, kita terlebih dahulu mengetahui apakah itu suku bangsa itu. Jadi suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Jadi orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu pasti mempunyai sebuah identitas tentang kebudayaan suku bangsanya, misalnya bahasa daerah yang sama dan adat istiadat yang sama. Jadi misalnya sebagai contoh suku Jawa biasanya mempunyai identitas seperti bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa, atau suku Bugis juga mempunyai identitas bahasa daerah bahasa Bugis. Jadi setiap suku bangsa biasanya mempunyai satu identitas atau hal-hal yang sama. Pada hal ini contohnya bahasa yang sama atau adat istiadat yang sama untuk satu suku bangsa. Nah, suku bangsa yang tersebar di Indonesia ini merupakan warisan sejarah bangsa, karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu sangat luas sekali dan persebaran suku bangsa ini ternyata dipengaruhi juga oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain ternyata dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama yaitu tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Tentu kita juga sudah tahu bahwa meskipun kita sama-sama bangsa Indonesia, tapi ternyata kita mempunyai warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, atau ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Kemudian yang kedua, bahasa yang dipergunakan, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura atau bahasa Bugis, dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Itu salah satu perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain. Yang ketiga, adat istiadatnya. Jadi misalnya pakaian adatnya, upacara pernikahannya, atau upacara kematian. Jadi untuk pakaian adat suku Jawa tentu berbeda dengan pakaian adat suku Bugis. Begitu juga tentang adat istiadat perkawinannya dan adat istiadat yang lain, seperti kalau di Jawa ada grebek Maulid Nabi, atau kalau di tempat lain ada juga adat istiadat yang lain. Kemudian yang keempat yaitu kesenian daerahnya. Jadi setiap suku bangsa itu biasanya mempunyai satu atau lebih kesenian daerah yang khas. Misalnya kalau untuk daerah Jogja atau suku Jawa itu biasanya punya tari gambyong, tari serimpi. Kalau untuk daerah Kalimantan itu juga ternyata mempunyai beberapa tari-tarian daerah, misalnya tari gong atau tari perang. Nah, ada juga yang membedakannya. Perbedaan suku bangsa yang satu dengan yang lain. Yang kelima adalah kekerabatan, misalnya sistem keturunan menurut garis ayah atau patrilineal, dan sistem matrilineal atau sistem keturunan menurut garis ibu. Biasanya ini ada di daerah Sumatera. Kemudian batasan fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Suku Baduy ini biasanya berada di daerah Jawa Barat. Jadi ada Baduy dalam dan Baduy luar.
Nah, karena Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan setiap wilayah itu bisa mempunyai lebih dari satu suku bangsa, maka jumlah suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak, bisa ratusan jumlahnya. Jadi teman-teman bisa baca nanti di halaman 60 sampai 61, masing-masing daerah atau masing-masing provinsi itu bisa mempunyai lebih dari satu suku bangsa. Misalnya untuk daerah Sumatera Utara itu ternyata ada suku Karo, suku Mandailing, suku Simalungun. Kemudian untuk daerah Sumatera Barat ini ternyata ada suku Minangkabau, Mentawai, dan Melayu. Ini untuk satu provinsi saja ya. Kemudian untuk provinsi yang lain, misalnya untuk provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta, ternyata dia mempunyai suku yang khas, yaitu suku Betawi. Untuk Jawa Barat ada suku Sunda dan suku Baduy. Sementara untuk daerah Jawa Tengah, Yogyakarta atau Jawa Timur biasanya didominasi oleh suku Jawa dan Madura. Sementara untuk daerah Kalimantan, seperti daerah Kalimantan Timur, itu ternyata juga ada beberapa macam suku, seperti suku Melayu, suku Dayak, suku Kutai, bahkan juga Banjar. Kemudian untuk daerah Sulawesi, ini Sulawesi juga banyak ternyata, ada suku Bugis, ada suku Makassar, Toraja, dan Mandar. Ada juga suku Minahasa. Dan untuk Indonesia bagian timur seperti daerah Papua, ternyata ini juga banyak sekali sukunya. Ada beberapa jenis, misalnya suku Sentani, suku Asmat, suku Dani, atau suku Senggi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata Indonesia ini sangat beragam suku bangsanya. Dan untuk satu daerah seperti Bontang saja itu bisa terdiri dari beberapa suku bangsa. Jadi untuk di Bontang ini sebagian besar memang didominasi oleh suku Bugis, suku Banjar, Kutai juga ada, Jawa, Madura, dan suku-suku yang lainnya. Penduduk yang sebagian besar merupakan pendatang menjadikan Bontang sebagai daerah dengan suku bangsa yang beragam. Nah, tadi teman-teman sudah belajar tentang beberapa suku bangsa dan keanekaragamannya. Sekarang kita akan belajar tentang budaya kotaku, yaitu mengenai asal-usul kota Bontang. Nah, teman-teman, pada halaman 61 sampai 63 ini ada tentang teks sejarah kota Bontang. Ini teman-teman silahkan membaca terlebih dahulu ya tentang sejarah kota Bontang. Jadi untuk sejarah kota Bontang ini sebenarnya ada beberapa versi, tapi yang ada pada teks bacaannya ada 2 versi saja. Yang versi pertama itu adalah sejarahnya itu berawal dari salah satu kerabat Sultan Kutai, yaitu Aji Pao. Itu ternyata berhasil membuka daerah baru di tepian laut. Kalau sudah berhasil dibuka, maka dikabarkanlah situasi itu kepada masyarakat Kutai. Dan beliau serta pengikutnya membawa keluarganya masing-masing untuk tinggal di daerah tersebut. Nah, perpindahan itu diperkirakan sekitar tahun 1826. Mulai tahun itulah Aji Pao diangkat oleh kaum kerabat dan pengikutnya untuk menjadi petinggi pertama di kampung yang belum bernama ini. Karena tinggal di situ, kemudian waktu juga terus berjalan dan terus berkembang masyarakatnya, maka wilayah pesisir ini awalnya hanya dihuni oleh Melayu Kutai saja, yaitu dari keturunan Aji Pao sekeluarga. Tapi dengan ketekunan dan semangatnya akhirnya bisa membangun sistem pasar. Nah, awalnya sistem pasarnya itu dengan memakai jalan barter atau tukar-menukar barang. Jadi mereka menawarkan hasil perkebunan, hasil buruan, dan laut untuk ditukarkan dengan alat keperluan rumah tangga dan barang yang mereka perlukan. Nah, tumbuhnya sistem pasar yang seperti itu ternyata membuat kampung semakin maju dan menarik orang seberang pulau, atau pada saat itu adalah orang Sulawesi yang biasa disebut dengan suku Bugis dan Bajo. Dan hijrahnya orang Sulawesi ini terjadi sekitar tahun 1900 yang membuat wilayah mereka semakin ramai. Selain suku Bugis dan Bajo dari Sulawesi, ternyata datang juga suku Melayu Banjar yang datangnya dari daerah selatan yang turut membaur serta menetap di kampung ini.
Nah, karena tadi sudah ada orang Kutai, kemudian sudah ada orang Bugis, Bajo, dan Melayu Banjar, padahal mereka masing-masing punya bahasa yang berbeda, awalnya terjadilah kesulitan komunikasi antara mereka yang berbeda bahasa. Namun, kesulitan itu bisa diatasi dengan memakai bahasa Melayu yang memang waktu itu merupakan bahasa yang banyak dipakai di masyarakat. Jadi penggunaan bahasa Melayu menjadi bahasa sehari-hari oleh generasi pertama yang lahir di wilayah ini pada tahun 1920, kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi itu adalah versi sejarah Bontang yang pertama, yaitu tadi kerabat Sultan Kutai yaitu Aji Pao membuka sebuah daerah, kemudian daerah itu berkembang menjadi sebuah daerah yang ramai yang awalnya cuma dihuni oleh Melayu Kutai, tapi ternyata ada suku Bugis dan Bajo yang berdatangan, kemudian juga Melayu Banjar, sehingga turut berbaur di daerah tersebut. Nah, untuk versi yang kedua tentang asal-muasal Bontang, yaitu pada sekitar tahun 1900-an ada sekelompok masyarakat yang sudah tinggal di suatu pesisir pantai yang rumahnya berbentuk panggung dan berada di atas air. Jadi rumahnya itu bentuknya panggung, kemudian di atas air. Jika terjadi air pasang, maka profesi mereka adalah tukang kayu, petani, nelayan, dan pedagang. Nah, ternyata kelompok masyarakat ini sudah berasal dari bermacam-macam suku yang berbeda bahasa, yaitu Bajo, Bugis, Kutai, Banjar, dan Melayu. Namun, meskipun terdapat perbedaan bahasa karena mereka juga berbeda suku, ternyata secara bertahap dapat disatukan dengan bahasa Melayu yang sampai sekarang tetap bertahan. Jadi pada waktu itu, pada tahun 1900-an itu Republik Indonesia belum merdeka, dan bahasa Melayu menjadi bahasa percakapan di wilayah Kalimantan. Melihat kondisi masyarakat yang tinggal di pesisir ini, ada seorang bangsawan Kutai bernama Aji Pao yang tinggal di daerah itu menamakannya menjadi daerah Bontang, yang merupakan singkatan dari Bon yang berarti perkumpulan atau gabungan, dan Tang yang diambil dari kata pedagang. Jadi nama daerah Bontang itu diawali dari gabungan dua kata, yaitu singkatan Bon yang berarti perkumpulan atau gabungan, dan Tang yang diambil dari kata pendatang yang berarti Bontang itu merupakan perkumpulan atau gabungan dari para pendatang, penduduk yang berdatangan di daerah tersebut. Nah, Bontang pertama yang sekarang ini, yang tadi merupakan sekelompok masyarakat awal yang berdiam di suatu pesisir pantai yang rumahnya berupa panggung dan berada di atas air, itu merupakan generasi pertama yang berada di daerah Bontang Kuala. Nah, setelah itu mereka turun-temurun. Generasi kedua itu ternyata mencari tempat baru di sebelah utara yang sekarang disebut sebagai Lok Tuan, dan sebagian lagi menuju ke arah barat atau ke daratan yang sekarang disebut sebagai Bontang Baru. Nah, generasi yang kedua ini lahir sekitar tahun 1920 sampai 1930, dan komunikasi mereka tetap dengan menggunakan bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa sehari-hari di antara kelompok masyarakat yang mulai berkembang ini. Nah, bahasa Melayu itu sebenarnya merupakan cikal bakal bahasa Indonesia juga. Jadi, karena pengaruh kondisi alam yang panas karena berada di pesisir pantai, bahasa Melayu yang ada di sini agak berbeda dengan bahasa Melayu lainnya karena disebabkan oleh pengaruh temperamen atau karakter dari Sulawesi, karena tadi juga ada pendatang dari Sulawesi. Dengan ciri bahasa tersebut, maka bahasa di Bontang ini disebut dengan bahasa Bontang yang induk bahasanya berasal dari Kutai Melayu dengan logat Bugis. Jadi, bahasa Melayu itu sebenarnya merupakan cikal bakal bahasa Indonesia, sama seperti bahasa yang kita pakai sehari-hari, hanya mungkin logatnya memang kebanyakan seperti logat Bugis. Jadi begitu ya, tadi ada dua versi tentang asal muasal kota Bontang. Sebenarnya hampir sama versinya, tetapi tetap saja kita harus tahu keduanya karena ini merupakan kota tempat tinggal kita. Jadi sebisa mungkin kita tahu bahwa dari mana kata Bontang itu berasal, kemudian sejarah kota Bontang. Nah, teman-teman, karena tadi
teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, dan Bu Guru harap juga teman-teman membaca juga teks mengenai sejarah Kota Bontang. Teman-teman nanti boleh mengerjakan tugas pada halaman 63, yaitu dengan kalimatmu sendiri dapatkan teman-teman menceritakan asal-usul Kota Bontang dalam satu paragraf. Ini minimal dalam satu paragraf ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh misalnya mau 2 paragraf atau 3 paragraf boleh. Dengan bahasa teman-teman sendiri. Boleh yang versi 1, boleh yang versi 2. Nah, silahkan dikerjakan tugasnya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga dimudahkan dan semoga mendapatkan ilmu dari penjelasan Bu Guru pada hari ini. Terima kasih banyak. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.